Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu penguji serta dosen pembimbing Ibu Evi Nur Afifah, MSc Doktor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Devina Ifu Mahendra, mahasiswi MMUGM Jakarta, konsentrasi strategik manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Willingness to Pay LRT Jakarta fase 1A. Latar belakang tesis saya adalah saat ini Kota Jakarta menghadapi tantangan besar dalam hal mobilitas. Peringkat kemacetan Jakarta memang terus menurun hingga peringkat ke-90 dari 500 kota di dunia yang diukur sebagai kota dengan kemacetan terparah menurut TomTom Index 2024. Dibutuhkan waktu rata-rata perjalanan selama 25 menit 31 detik untuk menempuh perjalanan per 10 km. Dalam lingkup Asia saja, Kota Jakarta berada di peringkat ke-9. Untuk menempuh jarak 10 km, warga Jakarta harus menghabiskan waktu selama 23 menit 20 detik. LRT Jakarta fase 1A hadir sebagai salah satu alternatif transportasi publik modern dan solusi multimoda bagi lebih dari 11 juta warga Jakarta. Sesuai dengan RPJPD 2025 hingga 2045 DKI Jakarta yang berfokus pada transportasi berkelanjutan untuk mengurai kemacetan. Kebijakan tarif yang diterapkan sistem transportasi publik akan berperan strategis untuk menarik pengguna moda transportasi serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, kesesuaian WTP penumpang dengan atribut layanan seperti keamanan, kenyamanan, waktu tunggu, dan waktu tempuh dengan tarif yang berlaku saat ini dapat dijadikan pertimbangan evaluasi kebijakan tarif fase selanjutnya LRT Jakarta. Berikut merupakan perbandingan moda transportasi Jakarta tahun 2022. KRL memiliki tarif dasar Rp3.000 dan penyesuaian setelah 25 km dengan 105 stasiun dan jangkauan 543,4 km. MRT tarif untuk rute terpendeknya seharga Rp3.000 dan tertinggi Rp14.000 dengan 13 stasiun dan jangkauan 15,7 km. LRT Jakarta fase 1A tarif flatnya untuk sekali perjalanan sebesar Rp5.000 dengan 6 stasiun dan jangkauan 5,8 km. Transjakarta tarif flatnya untuk sekali perjalanan sebesar Rp3.500 dengan 250 stasiun dan jangkauan 230,9 km. Peran strategis LRT Jakarta dalam optimalisasi pengurangan kemacetan ini diiringi tantangan juga. Dalam teori customer behavior, untuk menentukan pilihan yang optimal, individu akan memilih kombinasi barang atau layanan yang memaksimalkan utilitas sesuai dengan batasan anggaran atau budget mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat untuk LRT Jakarta fase 1A agar dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Jakarta. Berikut ini merupakan pertanyaan penelitian, yaitu berapa willingness to pay atau WTP penumpang LRT Jakarta fase 1A. Kemudian untuk tujuan penelitiannya menganalisis willingness to pay atau WTP penumpang LRT Jakarta fase 1A. Landasan teori saya mengacu pada yang pertama ada waktu tunggu atau waiting time. Espino et al. 2006A menemukan bahwa penumpang sangat sensitif terhadap waktu tunggu dan ingin mengurangi waktu tunggu terutama di jam sibuk. Frekuensi kedatangan moda juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan penumpang untuk mengurangi waktu tunggu di halte atau stasiun menurut penelitian Eldeb dan Muhammad 2022. Kemudian untuk waktu tempuh atau travel time, penelitian dari Grau et al. 2022, atribut ini tuh merujuk pada total durasi yang ditempuh untuk satu kali perjalanan menggunakan moda. Penurunan waktu tempuh akan dipilih komuter karena lebih menguntungkan. Kemudian studi dari Podel dan Singleton 2024 juga menunjukkan pengguna transportasi publik tidak suka menghabiskan waktunya di perjalanan menuju dan pulang dari tempat bekerja. Kemudian untuk kenyamanan atau comfort, menurut studi Urbanik tahun 2021, pembenahan kualitas layanan, infrastruktur, dan insentif atau penurunan biaya dapat mempengaruhi WTP penumpang. Didukung studi Molen et al. 2017, seberapa nyaman perjalanan, tempat duduk yang lebih ergonomis, ruang berdiri yang lebih luas itu mendukung keputusan penumpang untuk membayar lebih. Kemudian untuk keamanan, studi dari Tide et al. 2025 menegaskan terjaminnya keamanan saat naik transportasi publik seperti perlindungan terhadap risiko kekerasan seksual. Sedangkan studi Sinha et al. 2020 berfokus pada keberadaan petugas keamanan serta berfungsinya fasilitas kedaruratan.
Terakhir untuk konsep willingness to pay atau WTP, penelitian Buambale et al. 2023 membahas seberapa besar WTP yang menjadi atau dapat menjadi referensi para pembuat kebijakan untuk merancang biaya tambahan tanpa membebani pengguna. Kemudian studi dari Noel et al. 2019, WTP menjadi atribut yang dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merencanakan kebijakan subsidi atau insentif yang tepat serta keputusan investasi yang dibutuhkan sesuai preferensi konsumen. Menurut penelitian Kumar dan Sinha 2021, WTP dapat menjadi strategi penentu sistem tarif yang lebih adil dan efisien untuk meningkatkan pelayanan. Berikut merupakan kerangka penelitian saya. Willingness to pay atau WTP sebagai konsep utama yaitu kesediaan membayar maksimal jumlah uang atau uang yang dikeluarkan seseorang, dalam hal ini komuter, untuk memperoleh satu unit tambahan barang atau jasa. Setelah itu analisis terhadap besaran WTP. Jadi penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi apakah pengguna bersedia membayar, tapi juga seberapa besar nilainya. Pada tahap ini selanjutnya saya melakukan studi literatur untuk merumuskan variabel-variabel utama terkait WTP berdasarkan temuan-temuan terdahulu, meliputi keamanan atau safety, kenyamanan atau comfort, waktu tunggu atau waiting time, waktu tempuh atau travel time, serta alat analisis yang digunakan yaitu state preference survey method dan multinomial logit regression. Data dikumpulkan melalui state preference survey, yaitu metode survei yang menyajikan skenario-skenario pilihan untuk responden. Kemudian pengumpulan data terdiri dari dua sumber, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terhadap pengguna LRT Jakarta fase 1A, kemudian data sekunder dari laporan tahunan, serta data statistik transportasi dari BPS Jakarta dan instansi resmi terkait lainnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, multinomial logit, untuk mengestimasi fungsi utilitas dari setiap alternatif. Kemudian dari hasil analisis ini saya akan menghitung besaran WTP tiap atribut serta merumuskan strategi kebijakan tarif yang berbasis pada preferensi aktual pengguna. Akhir dari kerangka ini adalah evaluasi strategi kebijakan tarif sehingga hasil estimasi WTP dapat dibandingkan dengan kondisi tarif saat ini untuk memberikan rekomendasi apakah perlu dilakukan penyesuaian harga, peningkatan atribut tertentu, atau perubahan pendekatan komunikasi kebijakan publik untuk memastikan keberlanjutan operasional LRT Jakarta fase 1A dengan tetap mempertimbangkan persepsi dan kemampuan membayar pengguna. Kemudian ini metode penelitian saya untuk mengetahui karakteristik responden. Saya melakukan penelitian di 6 stasiun LRT Jakarta fase 1A dengan karakteristik responden yaitu pengguna aktif transportasi publik usia 18-65 tahun, pengguna LRT Jakarta fase 1A dan transportasi publik lainnya seperti MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Transjakarta, dan KRL untuk menunjang mobilitas sehari-hari mereka di Jakarta. Frekuensi penggunaan transportasi publik minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian skala pengukuran WTP, data dikumpulkan melalui Stated Preference Survey Method, responden diberi kuesioner secara daring atau mengisi langsung. Data primer digunakan untuk evaluasi WTP penumpang berdasarkan preferensi terhadap atribut-atribut layanan LRT Jakarta. Menggunakan rumus Coffin, penelitian ini menggunakan total minimal 351 sampel responden. Kemudian multinomial logit regression digunakan untuk mengukur WTP dan preferensi penumpang terhadap atribut-atribut yang dianalisis. Selain itu, uji validitas dan uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen serta variabel penelitian. Berikut instrumen penelitian terkait demografis responden. Kemudian ini terkait peringkat prioritas atribut serta pertanyaan khusus untuk willingness to pay saja. Kemudian choice sets atau pilihan-pilihan alternatif ini digunakan sebagai instrumen penelitian dengan kombinasi yang disusun rata dan tidak dominan. Jadi responden diminta untuk memilih kombinasi antara level 1 dengan layanan existing atau saat ini, kemudian layanan existing dengan level 3 atau level 1 dan level 3. Selanjutnya merupakan definisi operasional variabel yang dirujuk pada literatur sebelumnya.
Kemudian ini untuk model penelitiannya menggunakan fungsi linier, yaitu U sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali waktu tempuh ditambah beta 2 dikali waktu tunggu ditambah beta 3 dikali kenyamanan ditambah beta 4 dikali keamanan ditambah epsilon sebagai error term. Beta 1 hingga beta 4 adalah koefisien dari masing-masing atribut yang akan diestimasi. Kemudian untuk WTP dihitung dengan negatif beta X dibagi beta biaya. Beta X merupakan koefisien dari atribut dan beta biaya adalah koefisien dari variabel biaya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pasangan pertanyaan valid dengan nilai significance p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk nilai Cronbach-Achval juga menunjukkan bahwa semua atribut yang diuji memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten dengan nilai lebih dari 0,7. Untuk analisis MNL, hasil regresinya menunjukkan bahwa atribut waktu tunggu memiliki nilai koefisien positif signifikan pada kesediaan membayar lebih di semua kategori di berbagai level prioritas. Sehingga waktu pengurangan waktu tunggu dapat meningkatkan WTP yang menunjukkan pentingnya efisiensi waktu bagi penumpang. Atribut waktu tempuh dan kenyamanan menunjukkan nilai koefisien negatif signifikan di hampir semua kategori dan level prioritas. Penyesuaian pada kedua atribut ini menurunkan utilitas penumpang sehingga mereka tidak bersedia membayar lebih. Kemudian untuk estimasi WTP menunjukkan bahwa penumpang pada kategori bersedia membayar lebih Rp1.000 ini lebih fleksibel terhadap keputusan untuk membayar lebih pada penyesuaian layanan terutama pada 3 atribut yakni waktu tempuh, waktu tunggu, dan kenyamanan di beberapa level prioritas. Atribut waktu tempuh dan kenyamanan menunjukkan nilai koefisien positif signifikan pada beberapa level prioritas penumpang. Kemudian nilai koefisien negatif signifikan pada waktu tunggu level 3 menunjukkan penumpang LRT Jakarta fase 1A tidak bersedia membayar lebih untuk penyesuaian atribut ini. Kemudian untuk penumpang kategori bersedia membayar lebih 2.000, mereka ini lebih selektif sehingga nilai koefisien positif signifikan hanya ditunjukkan atribut waktu tunggu untuk penumpang dengan level prioritas 4, sehingga perlu dilakukan perbaikan kualitas terlebih dahulu sebelum pemberlakuan kebijakan tarif lebih tinggi. Terakhir, pada penumpang kategori bersedia membayar lebih 3.000, nilai koefisien positif signifikan ditunjukkan pada level prioritas 2 dan 4 penumpang untuk atribut waktu tunggu. Penumpang bersedia membayar tambahan untuk pengurangan waktu tunggu agar mengurangi waktu mereka menunggu kedatangan moda di stasiun. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa atribut waktu tunggu dan waktu tempuh paling sering menunjukkan nilai koefisien positif signifikan. Atribut kenyamanan juga menjadi prioritas bagi penumpang di level prioritas tertentu. Atribut keamanan tidak mempengaruhi preferensi WTP penumpang LRT Jakarta fase 1A. Jadi sebelum menaikkan tarif, peningkatan kualitas layanan harus tepat sasaran dan nyata dirasakan pengguna. Untuk implikasinya yaitu rancangan tarif yang adil dan berkelanjutan, penentuan prioritas investasi layanan, pengembangan kelas layanan berdasarkan segmentasi WTP. Keterbatasan penelitian ini adalah masih fokus pada rute fase 1A dan belum mencakup fase 1B. Atribut layanan belum mencakup fasilitas dan aksesibilitas penunjang seperti park and ride dan jumlah transit. Kemudian survei dilakukan sebelum fase 1B beroperasi sehingga mungkin hasilnya masih bersifat temporer dan masih bisa diekspor kembali. Kemudian sarannya penelitian lanjutan dapat dilakukan pada rute fase 1B dengan cakupan atribut tambahan yang meliputi fasilitas pendukung dan aksesibilitas. Segmentasi demografis pengguna juga penting untuk strategi layanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta penguji. Saya siap menerima masukan dan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.